Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, kembali lagi bersama Bu Oya. Kita ketemu lagi sekarang dalam pembelajaran tematik muatan SBDP. Oke, sudah siap semuanya? Are you ready? Kalau sudah, sama-sama kita baca basmalah sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas tematik muatan SBDP. Itu di buku kamu nggak ada penjelasannya, tapi sesuai KD-nya, kompetensi dasarnya, itu akan membahas memahami seni rupa 3 dimensi. Oke? Udah siap ya? Oke, sebelum kita lihat seni rupa 3 dimensi, kita pelajari kembali macam-macam seni rupa. Ya. Ini pelajaran ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 5 kemarin ya. Semoga masih ingat. Harusnya ya, masih ingat terus. Oke. Macam-macam seni rupa. Seni rupa berdasarkan fungsinya itu ada 2, yaitu seni rupa murni. Seni rupa murni ini karya seni yang hanya untuk dinikmati keindahannya saja, ya. Ini contohnya ada lukisan, kaligrafi, fotografi, patung, relief bangunan dan sebagainya. Dan yang kedua ada seni rupa terapan. Contohnya seni rupa terapan ini merupakan jenis seni rupa yang mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu dalam kehidupan sehari-hari, yang artinya mengandung nilai fungsi tertentu, ya. Selain ada nilai estetikanya juga tentunya. Contohnya adalah rumah adat, pahat, keramik, tekstil, seni kriya dan sebagainya. Jadi ini dia mempunyai peranan dalam kehidupan sehari-hari, bisa digunakan, ya. Oke, nah tadi itu berdasarkan fungsinya. Berdasarkan wujudnya, seni rupa itu ada 2, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi ini adalah yang karyanya hanya memiliki 2 sisi saja, yaitu panjang dan lebar. Datar ya. Artinya dalam karya seni rupa 2 dimensi tidak memiliki ruang. Jadi seperti bangun datar karena tidak mempunyai ketebalan. Ini contohnya adalah lukisan, kaligrafi, fotografi, dan seni grafis lainnya. Sedangkan seni rupa 3 dimensi, itu seni rupa yang karyanya mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi seperti bangun ruang. Artinya dalam karya seni rupa 3 dimensi terdapat volume dan ketebalan yang menempati ruang. Contohnya di sini ada patung, pahat, relief, arsitektur, seni kriya, keramik dan sebagainya. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu seni rupa 3 dimensi. Oke. Sekarang kita lihat penjelasannya. Seni rupa 3 dimensi itu salah satunya adalah seni patung. Ya. Nah, ini tadi sudah ya, karya seni rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contohnya 2 dimensi itu ada lukisan dan kain batik, sedangkan 3 dimensi adalah patung. Patung mempunyai panjang, lebar, dan tinggi serta dapat dilihat dari segala arah. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Yap. Oke. Di sini ada beberapa fungsi patung. Di antaranya patung religi itu sebagai sarana untuk beribadah. Yang kedua, patung monumen untuk mengenang jasa pahlawan.
Ini biasa kamu lihat di museum ataupun di iya di museum ya. Yang ketiga itu patung arsitektur, berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat itu patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman atau tempat lainnya. Yang kelima patung seni, hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. Nah, berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi dua jenis, yaitu bentuk figuratif dan non-figuratif. Kalau figuratif adalah bentuk patung yang realis, seperti bentuk alam, bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Sedangkan bentuk non-figuratif adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak, seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Yaitu sekilas penjelasan tentang patung ya, seni rupa 3 dimensi yang berupa patung. Oke, maaf ya kalau agak ngeblur. Lanjut ya, alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Oke, selain plastisin, kita juga bisa membuat patung dari bahan-bahan lain yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Ya, bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya ada tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Plastisin juga itu lilin mainan ya. Kalian sudah tahu kan? Setiap bahan lunak memiliki kelebihan dan kekurangan. Tanah liat yang baik untuk bahan patung harus bersih dari kerikil, rumput, dan benda lainnya, serta tidak terlalu lembek atau terlalu keras. Sedangkan kalau pembuatan patung dari tanah liat itu butuh proses pengeringan yang relatif lama. Ya, tapi mudah dibentuknya kalau dari tanah liat tersebut. Tadi bahan lunak itu contohnya ada tanah liat, plastisin, lilin, dan sabun. Selain itu juga, selain plastisin yang disebutkan tadi, itu juga ada yang membuat sendiri seperti clay. Clay itu dari campuran tepung, itu bisa dibentuk ya. Dan juga ada dari bubur kertas yang nanti kita akan buat insya Allah ya. Sedangkan selain bahan lunak tadi, ada bahan keras yang bisa dibuat untuk patung. Bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik tertentu. Contohnya di sini ada batu, kayu jati, dan marmer. Kalau bahan lunak bisa dibentuk dengan tangan atau cetakan, sedangkan kalau bahan keras ini dengan teknik tertentu dan alat tertentu ya. Akan tetapi patung yang dibuat menggunakan bahan keras tidak perlu dikeringkan seperti patung yang menggunakan bahan lunak. Ada kelebihan dan ada kekurangan juga satu sama lain. Selain dari bahan-bahannya, alat yang digunakan untuk membuat patung juga disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Contohnya nih, untuk nih di gambar ini ya, menggunakan kayu ya, dia harus dengan alat bantu, palu, besi, dan sebagainya. Nah, di sini ada gambar apa? Alat untuk membuat patung dari bahan lunak. Di sini ada meja putar ini, ada butsir, meja putar untuk mencetak tanah liat ya, bentuk keramik, dan ada cetakan untuk mencetak bahan lunak tersebut. Sedangkan alat untuk membuat patung dari bahan keras, ini ada palu dan pahat, ada amplas untuk menghaluskan. Oke,
Begitu aja penjelasan tentang seni rupa 3 dimensi, dalam hal ini tentang patung ya, pembuatan patung. Nah, kita mau mempraktikkan itu, tapi kita membuat yang sederhana. Kalau lihat dari buku kamu, itu kamu diharuskan membuat peta ya, tapi kayaknya ini agak rumit. Dan selain itu juga kita sudah membuat peta sebelumnya di kelas 5. Jadi pembuatan petanya diganti dengan membuat berbagai macam bentuk, terserah kalian mau bentuk bola atau bentuk globe, bola bumi ya, bola bumi tapi kesemuanya ini dari bubur kertas ya. Mau dibuat cetakan dari cetakan Play-Doh, cetakan kupu-kupu, cetakan bintang, terserah kalian. Pokoknya semuanya alat dasarnya dari bubur kertas. Apa saja alatnya? Sama seperti yang di buku kamu, yang di halaman 18 itu ya. Alat-alat yang dibutuhkan ada kertas bekas atau koran bekas, ember, air, tepung tapioka. Nggak pakai tepung tapioka juga nggak masalah kayaknya sih. Yang penting ada lem kayu atau lem fox yang putih ya. Alas itu terserah kalian mau pakai alas hanya untuk sebagai buat cetakan, tempat cetakan aja, nggak perlu alas juga, nggak masalah ya. Yang penting ini kertas bekas, ember, air, lem. Kertas bekasnya disuir-suir atau disobek-sobek sekecil mungkin, kemudian direndam semalaman ya. Lihat nih ya, potongan kertas sudah direndam dalam air selama 1 malam. Setelah direndam, tiriskan kertas dan buang airnya. Setelah itu campurkan dengan lem kayu dan tepung tapioka secukupnya. Kemudian aduk merata hingga menjadi bubur. Kalau sudah menjadi bubur, kalian cetak di cetakan Play-Doh atau kalian bentuk lingkaran atau bentuk bola ya. Nah, setelah itu kalian keringkan. Setelah kalian keringkan, kalian bisa warnai. Setelah kering banget ya, setelah kering, benar-benar kering, kalian beri warna cetakan kalian. Bisa dengan cat air ya, bisa dengan cat akrilik. Oke, paham ya? Jadi tugasnya itu saja. Dan ini dikerjakan karena ini penilaian proyek, jadi dikerjakan selama 1 minggu prosesnya. Dikerjakan di rumah selama 1 minggu. Nanti kalau ada pengumpulan tugas, mohon dibawa ke sekolah. Oke, demikian untuk hari ini. That's it for today. Thank you very much. Let's say together, Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.